saja kepada pokok pembahasan yang ingin saya bahas. Citra satelit telah memberikan kontribusi besar dalam pemetaan ekosistem pesisir dan memberikan perkiraan tutupan lahan dan perubahan ekosistem pesisir. Kemajuan dalam desain sensor dan teknik analisis data membuat sistem penginderaan jauh lebih praktis dan diinginkan untuk digunakan dalam pengelolaan ekosistem pesisir seperti muara, lahan basah, dan terumbu karang. Sensor multispektral dan hiperspektral digunakan untuk memantau tutupan lahan pesisir, zat terlarut air pesisir, dan konsentrasi partikel tersuspensi biotik dan abiotik. Ekosistem pesisir sangat kompleks dari segi geografi. Penginderaan jauh satelit. Pengamatan satelit arus laut inframerah termal membantu ilmuwan dan pengguna lain mendapatkan data waktu nyata di lautan. Pengukuran satelit resolusi tinggi untuk suhu permukaan laut atau SST adalah cocok untuk menganalisis arus batas barat seperti Kuroshio dan arus teluk dengan perpindahan temporal dan spasial yang luas. Penginderaan jauh inframerah termal pertama kali digunakan oleh oceanografi dan masyarakat meteorologi untuk mendapatkan penerimaan luas. Sensor inframerah termal telah dipasang pada satelit meteorologi yang beroperasi penuh selama lebih dari 40 tahun untuk menghasilkan gambar bersuhu tinggi awan. Ketika tidak ada awan terjadi, mereka mengamati variasi SST. Selanjutnya yaitu tumpahan minyak. Tumpahan minyak dalam skala besar dapat merusak lahan basah, biota laut, dan ekosistem hewan muara. Untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh tumbuhan dan meningkatkan upaya pencegahan dan pembersihan, operator pengiriman, perusahaan minyak, dan pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab harus segera memperoleh informasi tentang sumber kebocoran, ukuran, dan sifat tumbuhan, kecepatan dan arah pergerakan minyak, informasi arus, gelombang, dan angin untuk memprediksi aliran dan dispersi minyak di masa depan. Ekstraksi dan pemetaan kecepatan arus. Citra satelit sekuensial pelacakan fitur digunakan untuk melacak perpindahan fitur laut tertentu seperti area dengan suhu air yang berbeda, permukaan licin, dan buluk klorofil dari waktu ke waktu antara gambar yang berurutan untuk mengukur aliran permukaan. Gambar inframerah termal APHRR, gambar radar sintetik aparatur radar atau SAR, dan gambar warna laut bidang pandang besar untuk melihat laut semuanya digunakan untuk velocity saat ini. Tumpahan minyak. Aliran laut ditentukan oleh berbagai faktor fisik seperti gesekan angin, pasang surut, dan kepadatan laut, sedangkan sirkulasi atmosfer termasuk angin disebabkan oleh konveksi karena variasi suhu lintang dan pengaruh efek Coriolis bumi. Arus samudra dianggap sebagai pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain berikutnya dan diukur dalam knot atau meter per detik. Suhu permukaan laut. Untuk berbagai penelitian oceanografi, pengukuran SST skala besar dan jangka panjang yang akurat sangatlah penting. Pengamatan SST ke resolusi tinggi yang diturunkan dari satelit cocok untuk memantau arus batas seperti Canary dan Gulf Stream yang menunjukkan perpindahan dalam skala besar. Serangkaian SST global yang andal dalam jangka panjang diperlukan untuk menilai kesehatan terumbu karang yang mendukung keanekaragaman hayati laut yang luas. Salinitas permukaan laut. Salinitas permukaan laut atau SSS sangat penting untuk memberikan keseimbangan air global dan tingkat penguapan dan untuk memahami arus. Selain itu, air salinitas rendah merupakan indikasi sumber air tawar seperti sungai dan aliran sungai yang memberikan makan lautan.
Sungai-sungai tersebut seringkali membawa kontaminasi alami dan antropogenik dari darat ke laut dan dapat berdampak langsung pada ekosistem laut dan tingkat salinitas yang tinggi. Sistem informasi geografis. Meskipun visualisasi model elevasi digital atau DEM sangat membantu untuk interpretasi dan analisis data, masalah utama tetap bagaimana memberikan DEM lengkap kepada pengguna zona pesisir dalam bentuk digital portable. Dapat digunakan dalam GIS yang memaksimalkan resolusi data yang tersedia. Teknik dasar. Ahli kelautan dan ahli pesisir mengenali dua teknik dasar untuk pengamatan pesisir dan lepas pantai baru-baru ini. Yang pertama itu metode Eularian dan Longраgian. Metode Eularian menghitung laju aliran air di lautan melewati suatu titik, sedangkan metode Longраgian mengukur perpindahan bidang air di lautan dengan melacak lokasi pelacak kimiawi atau penyimpangan bawah permukaan. Teknik Eularian. Teknik Eularian umumnya mencakup pengukur arus pada tambahan pelampung yang diatur ke dasar laut dan mencatat arus pada kedalaman yang berbeda di lokasi tertentu. Susunan tambatan ini dengan meter arus pada kedalaman yang berbeda digunakan di air laut selama sehari hingga sebulan untuk melacak arus di lokasi tertentu seperti pintu masuk, saluran pelabuhan, dan saluran masuk pasang surut. Teknik Longраgian. Metode Longragian tersebut melepaskan diverse laut yang direkam secara akustik, visual, dan atau melalui gelombang radio. Diverse dirancang untuk bergerak dengan air yang mengalir, membantu peneliti menentukan kecepatan dan arah arus. Biasanya metode pengukuran arus Longragian digunakan dalam penilaian pergerakan air, pengendalian emisi, pemodelan aliran es, dan penelitian laut global saat ini. Diverse laut terutama dirancang untuk mendeteksi aliran arus pada kedalaman yang berbeda.